Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat kaum muslimin yang berbahagia, kaum muslimin yang bergembira, karena bagi orang yang berpuasa ada dua hal kegembiraan ya. Ada dua kegembiraan yang akan diraih oleh orang yang berpuasa ya. Dan kita sedang menyongsong salah satu dari kedua kebahagiaan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis bahwa orang yang berpuasa ni'matan ya, atau bagi orang yang berpuasa lahu farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa dia mendapatkan atau dia memiliki dua saat bergembira. Saat bergembira yang pertama yaitu ketika dia berbuka ya, setelah seharian full dia menahan dari makan dan minum, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, kemudian datang waktu dia bisa berbuka, mengkonsumsi makanan sebagaimana sedia kala. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika kelak nanti dia yaumil qiyamah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meraih, memetik pahala dan ganjaran dari jerih payah dia ketika beribadah di dunia ya, menahan hal-hal yang harusnya hukum asalnya boleh makan, tentu akhirnya dia nggak makan, tidak minum. Tapi nanti mereka akan berbahagia ketika nanti sudah mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sedang menyongsong, menunggu waktu untuk berbuka. Mari kita tunggu waktu untuk berbuka dengan kita isi bersama, melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini, melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Manhajis Salafis Shalih. Pembahasan ringkas atau ringkasan pembahasan tentang bagaimana metode beragamanya para salafus salih yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahullahu taala. Yang mana pada kesempatan pertemuan terakhir kita masuk pada definisi salaf ya. Ta'rifus salaf lughatan wa syar'an. Definisi salaf secara etimologi, secara bahasa Arab dan secara tinjauan syar'i. Apa definisinya? Yang mana di pengertian sebelumnya kita sudah mengartikan al-wajiz ya, sesuatu yang ringkas. Al-manhaj ya, pengertiannya al-manhaj, an-nahju al-minhaj, yaitu at-tariqul wadih al-bayyin, suatu jalan yang terang, gamblang, suatu metode ya, bagaimana memahami. Sekarang kita masuk ke asal. Salaf ma madha wa taqaddam. Salaf itu artinya sesuatu yang telah lampau dan telah mendahului kita. Secara tinjau bahasa, sesuatu yang lampau dan telah mendahului kita itu namanya salaf. Maka jika dikatakan salafas syai'u salafan, salafas syai'u salafan artinya sesuatu yang telah lampau, sesuatu yang telah berlalu. Atau salafa fulanun salafan taqaddama, fulan telah salaf, artinya dia telah mendahului kita. Telah mendahului kita. Jadi sudah berlalu ya. Wasalif al-mutaqaddim. As-salif isim fa'il, yaitu kata benda dari pelaku ya, dari pelaku perbuatannya namanya salif. Artinya orang yang telah mendahului atau orang yang telah lampau meninggalkan kita. Atau al-jamaah al-mutaqaddimun, itu sekelompok orang yang telah mendahului ya. Bisa plural, itu sekelompok banyak orang, atau bisa juga tunggal. Intinya maknanya adalah mereka-mereka yang telah mendahului. Wasalaf al-qaumul mutaqaddimuna fi siyar. Bisa juga dimaknai salaf itu adalah sekelompok kaum yang telah mendahului kita ya, dalam sejarah ya. Dalam sejarah peradaban mereka sudah hilang, sudah binasa, sudah mendahului kita.
Sebagaimana kemarin disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajmain. Ketika mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya, membuat Allah murka, membuat Allah marah, maka intaqamna minhum, Allah hukum mereka. Kaumnya, ya Fir'aun dan kaumnya mendustakan ajaran Nabi Musa, membuat Allah murka, maka Allah balas mereka, Allah hukum mereka. Fa'aghraqnahum ajma'in. Akhirnya Allah jadikan mereka ditenggelamkan di laut, ya, ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian Allah mengatakan faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka Allah jadikan mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya, sebagai salaf, yaitu sebagai para pendahulu, contoh-contoh pendahulu, contoh-contoh yang telah lampau dalam masalah kejelekan, gitu. Wa mathalan, sebagai permisalan bagi orang lain. Maksudnya apa? Ai falamma aghdabuna, itu maksudnya ketika mereka Fir'aun dan kaumnya membuat Allah murka, Allah hukum mereka dengan ditenggelamkan. Faja'alnahum salafan mutaqaddimin. Allah jadikan mereka sebagai kaum orang-orang yang telah mendahului, ya, liman amila bi amalihim, mendahului dalam masalah apa? Orang-orang yang mendurhakai Allah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Liya'tabira bihim man ba'dahum, agar orang-orang yang datang setelah mereka mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil, ya, nasihat dari apa yang telah terjadi. Ya. Jadi kata salaf di sini ada dalilnya, gitu. Jadi kalau kita mengatakan ikut siapa? Salaf, ya, memang secara tinjauan bahasa artinya adalah sesuatu yang lampau. Ya. Dan ada dalil dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kata salaf. Jadi ini bukan sebuah lafaz yang dibuat-buat, atau bukan sebuah ibarah, ya, bukan sebuah kata yang dibuat-buat sendiri, melainkan ada sumbernya. Kalau tadi disebutkan dalam Al-Quran, maka dalam hadis pun ada, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda ketika beliau berbincang-bincang dengan Fatimah, dengan putri beliau. Nabi mengatakan la ara al-ajala illa qad iqtarab. Beliau ngomong kepada Fatimah, la ara al-ajala illa qad iqtarab, ya, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Nabi mengatakan, wahai Fatimah, ini kemungkinan Nabi SAW menyampaikan hal ini di akhir hayat beliau, ketika beliau hendak meninggal. Beliau mengatakan, tidaklah aku melihat ajalku, melainkan sudah semakin dekat. Jadi Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada riwayat Muslim, la aral ajal qad iqtarab, wahai Fatimah, aku melihat ajalku, atau maksudnya beliau memperkirakan bahwa ajal beliau sudah semakin dekat. Fattaqillaha wasbiri, wahai Fatimah, bertakwalah engkau, tetaplah bertakwalah engkau pada Allah, dan bersabarlah atas setiap ujian. Fa innahu ni'mas salaf ana laki, karena sesungguhnya sebaik-baik salaf, sebaik-baik contoh, atau sebaik-baik orang yang telah lampau adalah saya untuk dirimu. Jadi kata salaf ada sumbernya dalam Quran, ada juga dalam hadis, ya. Dalam hadis sahih lagi, hadis riwayat Muslim. Jadi ini bukan ibarat yang diada-adakan, atau bukan lafaz yang diada-adakan. Atau dalam, ya, masih berputar di definisi salaf, dalam perkataan yang lain dikatakan as-salaf kullu amalin salih qaddamtahu. Salaf itu juga bisa dikatakan setiap amal saleh yang dahulu pernah dilakukan. Amal saleh yang dulu pernah dikerjakan itu juga namanya as-salaf. Atau juga dalam pengertian yang lain, salaf itu adalah man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladhina hum fawqaka fis sinni wal fadl. Atau dalam definisi yang lain dari tinjauan bahasa, yang, ya, orang-orang yang mendahului dirimu dari kalangan bapak-bapakmu atau kerabatmu. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, atau kerabat kita yang sudah mendahului kita, sudah wafat, sudah meninggal, ya. Hum fauqaka fis sinni wal fadl, yaitu orang-orang yang mereka berada di atasmu dari sisi kesenioran, sudah lebih senior umurnya, dan dari sisi keutamaan juga lebih utama daripada kita. Jadi mereka sudah mendahului kita. Bahasa kita sudah sudah makan asam garam kehidupan, ya. Sudah mengarungi, ya, pahit manisnya kehidupan. Jadi mereka mendahului kita.
Bahkan dikatakan dalam dikatakan dalam syair Arab, ya, dalam syair Arab dikatakan oleh Tufail Al-Ghanawi, ya. Tufail Al-Ghanawi itu adalah seorang penyair di masa jahiliyah. Seorang penyair di masa jahiliyah sebelum Islam datang, ya. Beliau punya bait-bait syair, salah satu potongan baitnya beliau mengatakan madau salafan qasdus sabili alaihim, madau salafan qasdus sabili alaihimu wa sarful manaya birrijali taqallubu. Artinya apa? Ya, artinya madau salafan qasdus sabili alaihimu. Pendahulu kita mereka semua telah lewat, dan kita pun kelak akan mengikuti mereka. Ya, madau salafan artinya pendahulu kita, mereka dahulu telah melewati kita, dan kita pun nanti juga akan mengikuti mereka. Wasarful manaya birrijali taqallubu, dan kita akan menjadi seperti mereka untuk orang-orang yang setelah kita. Sebagaimana mereka dahulu, orang-orang sebelum kita sudah melewati kita sekarang masih ada, kita pun nanti juga akan menjadi orang-orang yang lampau atas orang-orang yang datang setelah kita. Artinya orang-orang lampau sudah jadi sejarah, kita masih hidup, kita nanti juga akan jadi sejarah ketika nanti kita sudah mati untuk orang-orang yang datang setelah kita. Nah, dalam syair disebutkan pakai salaf, ya. Artinya sesuatu yang sudah lampau. Ininya dari sini secara global, kata salaf itu adalah sesuatu yang sudah lampau, sudah berlalu, sudah mendahului, ya. Dalam perkataan yang lain, Imam Al-Hasan Al-Basri beliau, ya, pernah mengatakan dalam sholat jenazah ketika beliau mendoakan, ya, orang yang meninggal itu, beliau mendoakan Allahumma ja'alhu lana salafan, ya Allah jadikanlah jenazah yang sudah tidak ada nyawanya ini sebagai salaf, yaitu sebagai pendahulu kita yang bisa kita ambil pelajarannya, ya. Walihada summiya sadrul awal as-salafu salih. Dan salaf tadi, maka kemudian ujungnya akhirnya dinamakan generasi awal, ya. Generasi awal Islam, yaitu maksudnya para sahabat, mereka dinamakan salaf. Kenapa? Karena mereka sudah mendahului kita. Karena mereka sudah lampau, ya, sudah mendahului kita, ditambahi saleh. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mendahului kita, yang sudah melampaui kita, tapi mereka adalah orang-orang saleh. Dan kesolehannya sudah Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran di surat At-Taubah. Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah awal-awal mula masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan dari orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah akan ridho kepada mereka, ya, dan mereka akan ridho dengan apa yang Allah berikan. Nah, di situ ada kuncinya, ya. Allah meridhoi orang-orang yang telah wafat dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, dan Allah menjamin di situ was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, dalam sisi akidahnya, dalam sisi akhlaknya, dalam sisi metode beragamanya. Makanya sering digembor-gemborkan mengikuti akidah salaf, maksudnya mengikuti akidahnya mereka, para sahabat dan orang-orang setelahnya, yang mengikuti akhlak mereka, yang mengikuti metode beragama mereka. Kenapa kita dituntut mengikuti mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah diridhoi Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Itulah yang menjadikan kita menyerukan untuk mengikuti cara beragama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dijamin oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang belakangan yang memunculkan metode-metode beragama sendiri, ya. Mereka belum dapat lisensi. Adapun para sahabat sudah dapat lisensi, sudah dapat tazkiyah, sudah dapat pujian, ya. Adapun orang belakangan tidak tahu apakah caranya
sudah diridhoi atau tidak? Tidak tahu. Kalau mereka sudah diridhoi langsung dari langit. Makanya kemudian dikatakan metode yang paling selamat adalah mengikuti metode mereka. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah mereka. Dari kalangan para ulama-ulama yang sudah mu'tabar diakui. Ya. Jadi, karena walidha summiya sadrul awal as-salafus salih. Dari pembahasan tadi, maka kemudian orang-orang generasi pertama mereka diberi nama salafus salih, yaitu para pendahulu yang saleh dari kalangan para sahabat dan setelah mereka. Kemudian di sini dikatakan wa Rasulullahi wa sahabatuhu wattabi'una lahum bi ihsan, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, hum salaful ummah. Mereka itulah pendahulu-pendahulu umat ini. Ya. Wa kullu man yad'u ila misli ma da'a ilaihi Rasulullah wa sahabatuhu wattabi'una lahum bi ihsan fahuwa ala nahji salafis salih. Nah, ini poinnya di sini. Ya. Yang kita contoh adalah Rasul, para sahabatnya, dan orang-orang yang datang setelahnya. Tapi apakah kemudian terbatas di situ? Tidak. Setiap orang yang datang setelahnya menyerukan, mengajak, ya, merangkul dengan metode, dengan cara seperti yang dibawa oleh Rasul dan sahabatnya, maka orang-orang inilah yang mengikuti namanya apa? Manhaj salafus saleh, yaitu metode beragama orang-orang saleh yang tadi, yang telah lampau, yang sudah diberi tazkiyah oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud mengatakan wa kullu man yad'u, maka di sini setiap orang, siapapun dia, di belahan bumi manapun dia, derajatnya apa, intinya poinnya adalah kullu man yad'u, setiap orang yang menyeru ila misli ma da'a ilaihi Rasul. Ya, jadi kalau kita pengen melihat orang itu di atas manhaj salaf atau tidak, maka kita lihat apa yang mereka serukan. Kalau mereka menyerukan seperti apa yang diserukan oleh Nabi, mengajak untuk bertauhid, mengajak untuk mengesahkan Allah, melarang untuk berbuat syirik, mengajak untuk memurnikan agama, dilarang untuk membuat-buat hal baru dalam agama, ya. Tidak mengajak kepada fanatisme golongan, tidak mengajak kepada fanatisme kelompok, tidak mengajak kepada fanatisme personal, ya. Fanatisnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Yang menyerukan kepada hal yang semisal, ya. Poinnya di sini. Maka setiap orang yang menyerukan kepada hal yang semisal dengan yang diseru oleh Nabi SAW wa sahabatuhu wattabi'un, dan yang diserukan oleh para sahabat dan juga para tabi'un alahum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, fahuwa ala nahjis salafis salih. Ini poinnya. Maka mereka itulah orang-orang yang di atas metode salafus salih. Mereka itulah orang di atas manhaj cara beragamanya salafus salih. Wa yajibu ala jami'il muslimin an yattabi'ul kitabal karim. Ya, mereka mewajibkan atau wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti Al-Quran Al-Karim. Pertama, ya, sumber utamanya adalah mengikuti Al-Quran. Was sunnah al-mutahharah. Kedua, menyerukan kepada hadis yang suci. Jadi mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada hadis. Birruju ila fahmi salafis salih ridwanullahi alaihim. Tapi Quran dan hadisnya itu bukan dipahami sendiri, tapi atas pemahaman para salafus salih. Bagaimana para sahabat memahami, bagaimana para tabi'ut tabi'in memahami, bagaimana para ulama-ulama yang sudah diakui keilmuannya memahami. Bukan pendapat sekelompok orang atau pendapat segelintir orang, tapi rujukan utamanya adalah Quran, hadis, tapi jangan Quran hadis saja, plus pemahamannya di atas pemahaman siapa? Harus pemahamannya para sahabat dan orang-orang yang begitu mereka dengan baik. Ya. Banyak orang yang tertipu, ya. Ada satu komentar, ya, yang mengatakan saya pokoknya ikut pengajian fulan, ustadz fulan atau kiai fulan. Kenapa? Karena juga di situ, ya,
Karena juga di situ disampaikan Quran dan hadis. Karena di situ juga disampaikan Quran dan hadis. Poinnya bukan di situ. Tidaklah ada satu kelompok, ya. Tidaklah ada satu golongan atau sekte, melainkan semua pasti yang dijual adalah Quran dan hadis. Ya. Tidak mungkin mereka menjual yang lain. Pasti sumbernya Quran dan hadis. Yang ini dalil Quran, yang ini dalil hadis, sama. Cuman yang menjadikan menyimpang, tidak sesuai dengan pemahaman yang benar, itu bukan karena Quran hadisnya, tapi karena bagaimana memahaminya. Itu yang menjadi poinnya, ya. Ustadz Fulan atau Kiai Fulan atau Syekh Fulan pakai Quran hadis sama juga, cuman dengan pemahaman siapa, ya. Cuman dengan pemahaman siapa. Kalau pemahamannya dikembalikan orang-orang yang belakangan, padahal orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in tidak membawa pemahaman itu, nah ini biasanya kemudian terjadi kekeliruan, ya. Betapa banyak orang-orang yang sama, mereka juga berdalil dengan Quran dan hadis, tapi kemudian pemahamannya menyimpang karena pemahamannya tidak merujuk kepada pemahaman orang-orang semisal para sahabat dan setelahnya, ya. Pertanyaan merujuk kepada pemahaman sahabat, kenapa sih kita harus merujuk kepada pemahaman para setelahnya? Jawabannya adalah li'annahum kanu shadiqina fi imanihim. Karena mereka adalah orang-orang yang jujur dalam beriman. Kejujuran mereka dalam beriman, kesungguhan mereka dalam berislam, semangat mereka dalam beragama pasti lebih dari beragamanya kita. Aqiya fi aqidatihim. Selain mereka akidahnya juga kuat. Mukhlisina fi ibadatihim. Mereka lebih ikhlas dalam masalah beribadah. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang yang sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun kita, orang-orang yang datang belakangan masih dipertanyakan imannya. Terkadang dunia masih lebih berat, ya, untuk kita daripada akhirat. Terkadang motivasi keduniaan, ketenaran itu masih banyak menghinggapi hati-hati kita di zaman sekarang, ya. Berbeda dengan orang-orang zaman dulu di kalangan para sahabat, keikhlasannya jelas. Mereka tidak main-main, ya. Mereka mempertaruhkan jiwa, raga mereka, harta mereka, keluarga mereka untuk benar-benar memperjuangkan Islam. Oleh karenanya Allah memuji mereka karena keikhlasannya, kekuatan akidahnya. Karena hal itulah kemudian kita dituntut untuk merujuk kepada pemahaman mereka. Jadi pemahaman itu benar. Masalah dia berdalil dengan Quran atau hadis, ataukah tidak berdalil dengan keduanya. Bisa saja orang berdalil dengan Quran dan hadis, tapi kemudian menyimpang karena pemahamannya bukan pemahaman para salafus saleh. Akan saya kasih contoh misalnya. Misalnya zaman dahulu ada yang mengatakan, ya, Mu'tazilah, firqah Mu'tazilah di zaman Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, di zaman beliau ada satu firqah atau satu sekte Mu'tazilah. Mereka punya akidah, mereka punya keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi Al-Quran itu bukan firman. Al-Quran itu bukan firman Allah atau bukan perkataan Allah, tetapi Al-Quran itu makhluk, ciptaan, gitu. Jadi jelas beda antara firman dengan makhluk. Kalau firman itu sifat, Allah punya sifat kalam, Allah punya sifat bisa bicara. Dan pembicaraan Allah itu bukan makhluk, tapi itu sifat. Tapi kelompok Mu'tazilah menganggap Quran itu makhluk, ya. Kalau ditanya apakah mereka punya dalil, mereka punya dalil. Dalilnya dari Quran juga. Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, gitu. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Quran itu sesuatu bukan? Sesuatu juga, ya. Quran itu sesuatu, bumi itu sesuatu, langit itu sesuatu, manusia itu sesuatu. Karena Quran bagian dari sesuatu, berarti menurut Al-Quran tadi, berarti Al-Quran juga makhluk dong. Karena Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, masuk di situ Al-Quran.
Dari dalil itu mereka memahami, ya, dari dalil itu mereka memahami bahwa Al-Quran itu makhluk. Bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, di sini keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya bukan berarti mereka tidak punya dalil Quran atau hadis, mereka punya. Tapi mereka keliru dalam masalah memahami dalil itu. Akhirnya Al-Quran dikatakan makhluk. Padahal tidak ada yang bilang seperti itu dari ulama-ulama sebelumnya ataupun para sahabat. Akhirnya dibantah oleh Imam Ahmad di situ. Ya. Atau dalam ayat yang lain masih sama, ya, firqah yang menyimpang. Kalau tidak keliru juga pemahaman Mu'tazilah, ya, bahwa Allah itu nanti tidak terlihat, ya. Orang-orang yang beriman, ahlu sunnah mengimani bahwa penduduk surga nanti dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka meyakini bahwa nanti di surga mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Qiyamah. Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nazirah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah mereka penduduk surga pada saat itu mereka berseri-seri wajahnya. Berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nazirah, karena mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat itu ahlu sunnah menetapkan bahwa penduduk surga nanti bisa dapat kesempatan melihat Allah. Tapi lagi-lagi sekte yang lain mengatakan bukan melihat Allah, tapi nazirah itu artinya intazara, artinya menunggu. Artinya menunggu. Jadi maksudnya bukan melihat. Jadi lagi-lagi pemahaman menyimpang, ya. Bukan karena nggak ada dalilnya, dalilnya aja. Mereka pakai Quran juga, tapi cara memahaminya berbeda, keliru. Ya, inilah pentingnya mengambil pemahaman para sahabat dan orang-orang yang begitu mereka dengan baik. Ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat dan yang lainnya mengakui bahwa nanti kita akan bisa melihat Allah. Ya. Dalam banyak dalil yang lain, ya, termasuk dalil tadi, kemudian dalil-dalil yang lain dalam hadis pun juga iya. Dalam hadis Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama, tidak berdesak-desaan. Maksudnya nanti, ya, orang-orang yang masuk surga mereka bisa melihat Allah, ya, dengan terang benderang, gamblang, tidak berdesak-desakan. Dan itu nanti pembahasannya di topik yang lain. Tapi tadi sekedar contoh saja bahwa sebagian kelompok itu ketika mereka menyimpang bukan berarti mereka nggak punya dalil Quran dan hadis, tapi mereka punya, ya, mereka punya, tapi cara memahaminya berbeda, keliru. Atau nanti dalam pembahasan misalnya masalah tauhid asma wa sifat. Misalnya ada dalil dalam Al-Quran Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia Allah Subhanahu wa taala ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kalian berada Allah bersama kalian. Kemudian nanti di situ disimpulkan apa? Bahwa Allah di mana? Di mana-mana. Ini keliru. Ma'a di sini adalah ma'iyah. Ma'iyah di sini adalah ma'iyatul ilmi, yaitu kebersamaan Allah secara ilmu. Ilmunya Allah, ya, pengetahuannya Allah SWT membersamai kita, tapi tidak serta-merta, ya, dimaknai kebersamaan secara fisik berdepetan, enggak, ya. Dan itu nanti dibahas dalam kaidah tentang asma wa sifat dan contoh-contoh yang lain, ya. Contoh yang lain misalnya orang-orang yang membolehkan mencela mencela pemimpin, ya. Pemimpin yang masih muslim kemudian dicela di depannya, demo dengan meneriak-teriakan, umpatan, celaan, kemudian kata-kata yang tidak selayaknya, ya, disampaikan, dikritik terang-terangan. Ini mereka pakai dalil juga, ya. Dalilnya apa? Ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, ya, afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Mereka punya hadis itu. Afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan perkataan yang hak, perkataan yang benar. Inda sultanin jair, di sisi pemimpin yang fajir, pemimpin yang zalim,
Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, dia punya kebijakan-kebijakan buruk, tidak apa-apa disampaikan terang-terangan pakai mikrofon, pakai macam-macam, boleh. Padahal nggak seperti itu, ya. Memahaminya nggak gitu. Afdolul jihad, sebaik-baik jihad, benar menyampaikan kalimat yang hak inda sultanin jair, di sisi raja atau di sisi sultan atau di sisi pemimpin yang zalim. Nah, di situ poinnya dikata inda. Inda itu, ya, inda itu kalau kita belajar bahasa Arab, inda itu adalah bisa dimaknai dia zorful makan. Zorful makan atau kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat artinya di sisi. Maksudnya di sisi itu bukan di depan rumahnya, bukan di depan gedung kepresidenannya misalnya, bukan, tapi berada di sampingnya. Ketemu langsung, menyampaikan kekeliruannya apa, diberi nasihat. Gitu. Bukan diumbar, dilihat oleh banyak orang, meneriakkan keburukannya, dijatuhkan martabatnya. Bukan seperti itu. Ini pemahaman yang keliru. Apakah pemahaman ini tidak bersumber pada hadis? Iya. Mereka pakai hadis, tapi pemahamannya keliru. Adalah ketika ada orang berceramah pakai Quran hadis, belum tentu itu benar. Bisa dikatakan benar jika pemahamannya harus dikaitkan sebagaimana pemahamannya para salafus saleh, yaitu para sahabat-sahabat yang mulia yang sudah mendapatkan lisensi dari Allah SWT, sudah mendapatkan pujian dari Allah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian wasalafus saleh imamuhum Rasulullah, dan salafus saleh itu imamnya, pemimpinnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi amarana Allah taala bittibaihi. Rasul itu pemimpin dari generasi salafus saleh yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka berhentilah. Fahuwal uswah al-hasanah, dialah Nabi SAW suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyeru beragama sesuai metodenya salafus saleh, maka dikatakan saleh atau orang-orang yang menyeru kepada metode ini, mereka tidak punya ketua organisasi, tidak ada bendaharanya, tidak ada sekretarisnya, tidak ada organisasinya, ya. Juga tidak ada pemimpinnya siapa. Maksudnya sekarang gitu. Karena dia adalah ideologi, ya. Bukan lembaga, bukan organisasi. Tapi dia adalah ideologi, yaitu metodologi dalam beragama. Kalau ditanya pemimpinnya siapa, maka pemimpinnya Nabi SAW, ya. Dari masa ke masa. Jadi semenjak beliau ada dulu sampai nanti yaumil kiamah, beliau pemimpinnya. Bukan kemudian ketua sekarang siapa, ini siapa, enggak. Jadi dia adalah pemahaman yang siapa saja bisa, ya, mengadopsinya. Yang penting apa yang diseru sama, yang penting metodenya sama. Maka tidak dibatasi dengan kelompok tertentu, tidak dibatasi dengan organisasi tertentu, tidak dibatasi dengan badan tertentu, enggak. Tapi semuanya bisa. Karena seseorang bisa dikatakan sesuai dengan metode salafus saleh, ya ketika dia menyeru sebagaimana apa yang diseru oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan kelompok salafi misalnya, kelompok ini, kita tidak berkelompok. Atau mereka tidak punya kelompok khusus, ya. Oh ini kelompok ini, misalnya seragamnya ini, misalnya ketuanya ini, sekretarisnya ini, tidak ada. Pemimpinnya adalah Nabi SAW, ya. Aturan-aturannya adalah Quran dan hadis. Cara memahaminya adalah sahabat Nabi SAW. Jadi dengan begitu maka kita, ya, akan terlepas dari sekat-sekat yang membatasi. Itu yang kita pahami dari metode beragamanya para salafus saleh. Berapa menit lagi, Mas? Sudah. Oke, mungkin sementara sampai situ terlebih dahulu, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena tinggal beberapa menit lagi akan berbuka puasa. Mohon maaf jika ada kekurangan.
kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.